pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Shalom, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Dalam rangka ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Hotmatua Sitorus, SSI MTR Opsla. Demikian kami sampaikan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. 40 hari setelah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk mengubah kesedihan menjadi pengharapan, mengubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, mengubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid-murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kami mau bersyukur karena mengalami kehadiran Yesus yang menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera. Pujian Aku Hendak Bersyukur. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud, menyembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir saat ini. Dia nobatkanlah.
kita masuk pada khotbah dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Sorga dan Bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Terimalah salam, damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, kita membuka Alkitab kita pada Mazmur 47 ayat 6 sampai 9 sebagai nas pembimbing bagi kita. Sekali lagi, Mazmur 47 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah tertulis, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita menaikkan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Jemaat, marilah mengaku kegagalan, kejahatan, dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami sering meragukan kuasa-Mu dalam setiap usaha dan kerja kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Akibatnya kami jatuh dalam kesombongan dan keangkuhan diri. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak percaya Engkau telah bangkit dan hidup. Kami ragu akan kehadiran-Mu untuk berjalan bersama di sepanjang hidup kami. Kami enggan menyerahkan diri dan hidup kami untuk diperintah oleh-Mu. Akibatnya, kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang justru menghasilkan kegagalan dalam setiap kerja pelayanan kami. Kepadamu kami memohon. Kasihanilah kami Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami telah lalai untuk memberi diri dan hidup kami dibimbing oleh-Mu. Kami enggan memberdayakan sumber daya kami yang telah Engkau karuniakan.
Akibatnya, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami tidak sejahtera, dan kami pun gagal menjadi saksi Kristus yang mesti menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan. Kepadamu kami memohon. Ampuni kami Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk pada pengampunan dosa dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tuhan juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, sebagai hamba Kristus, kami memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni. Demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita masuk pada pelayanan firman. Mari Bapak Ibu jemaat kita bersatu di dalam doa. Segala syukur dan hormat kami hanya kepadamu ya Kristus. Anugerah penyertaan Tuhan masih berlaku atas hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kami bersekutu memuji-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Jaga hati kami, pikiran kami, agar kami sanggup menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau jamah lidahnya, tubuhnya, pikirannya, jiwanya. Biarlah kebenaran-Mu saja yang tersampaikan. Hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di rumah kami masing-masing, hadirlah bersama lingkungan kami dimanapun kami berada ya Kristus. Karena kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, pada perayaan kenaikan Yesus ke surga tahun ini, kita akan belajar
dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikianlah tertulis. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan firman kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menghayati dan melakukan firman itu. Haleluya. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah belanja ke pasar Peringgan. Selamat merayakan hari kenaikan kuucapkan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Senang sekali Bapak Ibu, saya Pendeta Musa Sitorus bisa menyapa Bapak Ibu lewat rekaman video ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Tema kita pada hari kenaikan kali ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Pembacaan Injil Lukas 24 tadi, terkhusus ayat 48, mengatakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalau kita berbicara tentang saksi Bapak Ibu, maka saya teringat, saksi kalau dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang tertulis di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, saksi itu adalah orang yang mengalami. Sekali lagi, saksi adalah orang yang mengalami. Yang kedua, saksi adalah orang yang melihat, mengalami, melihat. Yang ketiga adalah saksi itu adalah orang yang mendengar, mengalami, melihat, mendengar langsung tentang sebuah peristiwa atau tentang sebuah kejadian yang ingin diungkap. Sekali lagi, mengalami, melihat, mendengar tentang sebuah kejadian yang mau diungkap oleh saksi. Maka saksi adalah orang yang penting untuk mengungkap sebuah peristiwa. Tanpa saksi Bapak Ibu,
maka peristiwa itu akan blur. Blur itu remang-remang lah ya, tidak jelas begitu. Maka harus ada saksi. Kalau sebuah perbuatan tidak ada saksinya yang menguatkan, maka itu tidak bisa Bapak Ibu dianggap jelas. Contoh, harga BBM mau naik bulan depan, kata si A, disampaikan kepada si B. Lalu si B menyampaikan kepada si C, harga BBM mau naik bulan depan. Si C bertanya, kamu tahu dari mana? Saya tahu dari si A, kata si B. Apakah si B bisa dianggap saksi? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena dia hanya menyampaikan apa yang A katakan, dia tidak melihat, dia tidak tahu benar. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ini menarik ketika tema ini, kitalah saksi-saksi Kristus. Kita harus bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Kita Bapak Ibu, kita dalam pengertian ini bisa gereja secara struktural, gereja secara lembaga, gereja secara bangunan, pun gereja sebagai umat. Jadi jangan bebankan kesaksian itu hanya kepada gereja secara lembaga, tetapi semua jemaat adalah saksi dan wajib bersaksi tentang Kristus. Nah, Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ada sebuah cerita. Di sebuah pengadilan, ketika seorang saksi ditanya Pak Hakim demikian. Saksi ini namanya Mince. Mbak Mince, apakah Anda kenal dengan tersangka? Waduh Pak Hakim, saya tidak kenal dengan tersangka. Loh, kenapa tidak kenal? Kenapa Anda bisa jadi saksi? Sekali lagi saya tanya, Mbak Mince, apakah Anda kenal dengan orang yang duduk di kursi tersangka ini? Pak Hakim, kata Mince, kalau orang yang Bapak tunjuk, saya kenal, tapi namanya bukan tersangka Pak Hakim. Saya tahu namanya Dono. Ya, kata Pak Hakim. Jadi saudara Mince kenal dengan saudara Dono. Loh Pak Hakim, saya kenal Dono, bukan saudaranya Dono, katanya Mince. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ini hanya sebuah joke tentang saksi. Saksi itu harus jelas. Saksi itu harus sehat. Saksi itu harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, saksi harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan menjadi saksi tidaklah mudah. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, ketika misi Yesus secara manusia yang Yesus yang hidup di dalam sejarah itu akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, maka Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-murid pada masa itu, bahwa kamu adalah saksiku, kamu adalah saksi semua ini. Saksi apa yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-murid? Kesaksian apa yang murid-murid harus sampaikan kepada orang lain? Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Kesaksian tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang telah, sekali lagi, pertobatan dan pengampunan dosa yang telah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Dengan kematiannya, kebangkitannya, dengan jalan penderitaannya, itu adalah sebuah pengampunan dosa bagi manusia. Dan murid-murid adalah orang-orang yang menyaksikan karya pelayanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan selama mereka bersama-sama, itulah yang harus disebarkan oleh murid-murid. Kesaksian tentang Yesus ingin semua
melakukan pertobatan dosa-dosanya sehingga pengampunan dosa berlaku. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, maka ada yang menarik bagi saya. Sebelum kita maju sebagai saksi Kristus, maka kita haruslah orang yang sanggup, haruslah orang yang sudah bertobat, haruslah orang yang mengalami pengampunan dosa. Jadi kalau kita bukan orang belum melakukan pertobatan itu, bisakah kita melakukan kesaksian? Bapak Ibu, syarat untuk kita menjadi saksi adalah kita bertobat. Apa sih pertobatan itu? Menurut Paulus, pertobatan itu adalah menanggalkan manusia lama yang penuh dengan nafsu menyesatkan, dan kemudian mengenakan manusia baru yang menuruti kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, menurut teologi Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, bahwa pertobatan itu adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam kebenaran Allah. Menurut teologi Calvin, pertobatan itu ialah membalikkan kehidupan kita kepada Allah. Jadi membalikkan arah kehidupan kita kepada Allah. Yang tadinya arah hidup kita belum kepada Allah, maka kita diminta membalikkan diri, membalikkan arah hidup kita kepada Allah. Maka itulah pertobatan. Namun pertobatan menurut Calvin ini harus digerakkan oleh rasa takut, rasa takluk, rasa yang tulus sungguh-sungguh takut akan Allah. Maka itulah pertobatan yang sejati menurut Calvin. Sehingga ada 3 unsur yang menurut Calvin pertobatan. Pertama, terjadi perubahan dalam jiwa. Bukan hanya sekedar perubahan dalam perbuatan lahiriah. Yang kedua adalah rasa takut akan Allah. Yang ketiga adalah keinginan rohlah yang berkuasa atas kita. Maka itulah syarat pertobatan sejati menurut teologi Calvin. Bagaimana menurut Martin Luther? Dalam 95 dalil yang pernah disampaikan oleh Martin Luther ketika zaman reformasi gereja pada tahun 1517, pertobatan yang disyaratkan oleh Yesus agar dosa-dosa kita dapat diampuni itu melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin. Sekali lagi, pertobatan dari dalam batin. Bukan sekedar pengakuan sakramental dari luar. Pertobatan, pengakuan akan dosa kita dari dalam hati kita. Bukan cuma pengakuan sakramental. Nah, Bapak Ibu yang Kristus kasihi, inilah sungguh menarik ketika kita kemudian mau mencoba menjadi saksi Kristus akan kebenaran Kristus. Saksi di mana kita mau menyatakan bahwa Kristus itu sudah mati di kayu salib, bangkit lalu naik ke surga, dan penghapusan dosa berlaku kita bagi manusia. Kita ingin menyatakan itu bagi semua orang, maka kita menjadi saksi harus pertama-tama bertobat. Saksi harus bisa dipercaya. Saksi harus bisa orang yang mengalami pertobatan itu, maka dia bisa dijadikan saksi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Kristus kasihi, ketika ada sebuah kesaksian, ketika kesaksian itu benar, maka itu akan menjadi anugerah, maka itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Maka orang yang melakukan kesaksian bukanlah orang yang sembarangan, bukanlah orang yang mengada-ada, tetapi orang yang melakukan kesaksian haruslah orang yang benar-benar mengalami pertobatan itu, mengalami hidup baru itu, maka dia dianggap saksi. Maka Bapak Ibu yang Kristus kasihi,
Memang berat menjadi saksi. Tapi Yesus katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Injil Yohanes lebih tegas menyatakan, mari kita buka Yohanes 20 ayat 22, dikatakan bahwa ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah dari tempat yang maha tinggi bagi saksi-saksi Kristus itu adalah Roh Kudus. Ya, kita manusia berdosa. Tidak ada yang sempurna manusia ini, tapi kita akan diperlengkapi oleh Allah dengan Roh Kudus untuk menguatkan kita mampu menjadi orang-orang yang bersaksi tentang pengampunan dosa itu. Maka undanglah Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu. Maka undanglah Roh Kudus itu hadir dalam setiap langkahmu. Maka kita akan mampu dijadikan saksi yang benar bagi kemuliaan Kristus, Bapak Ibu. Jemaat yang Kristus kasihi, apakah pertobatan itu berlaku cuma sekali? Oh iya, hari ini aku bertobat, sudah selesai, dan besok-besok nggak perlu bertobat lagi. Apakah demikian? Kolose 3 ayat 10 berkata bahwa pertobatan itu dilakukan secara kontinu, terus-menerus, berkesinambungan. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku sudah bertobat lalu cukup selesai dan aku orang suci, maka Bapak Ibu, kita harus bertobat lagi. Karena pertobatan itu terus menerus. Kenapa? Karena setiap harinya dalam hidup kita selalu bertemu dengan dosa, Bapak Ibu. Kita selalu bertemu dengan dosa. Maka setiap hari kita harus mengakui pertobatan kita memohon pengampunan dosa itu kepada Allah. Sehingga nantinya ketika kita setiap hari melakukan pertobatan, pengampunan dosa berlaku bagi kita, maka kita siaplah menjadi saksi-saksi Kristus. Dan orang yang bertobat adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Orang yang bertobat adalah orang yang rendah hati. Orang yang bertobat tidak akan menggaungkan kesucian dirinya. Orang yang sudah bertobat dan diampuni dosanya adalah orang yang rendah hati, lemah lembut, seperti buah-buah roh itu. Pada perayaan kenaikan Yesus ke surga ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, saya adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari bahwa Injil Kerajaan Allah harus dinyatakan di muka bumi. Maka pertama, hidup baru bagi kita. Undang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, menjadi hidup baru, maka kita siap menjadi saksi. Semoga renungan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dan menyadarkan kita semua bahwa kita adalah saksi Kristus dan selamat bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita masuk pada pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dari tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita mulai bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami menundukkan segala keegoan kami. Kami menundukkan kepala kami, hati kami, tubuh kami, jiwa kami hanya di bawah kaki-Mu ya Kristus. Kami mau mengatakan bahwa betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk mau mengajarkan kami bahwa kami adalah saksi-saksi kemuliaan Kristus di muka bumi ini. Bahwa kami diperlengkapi dengan Roh Kudus. Bahwa kami diperlengkapi dengan berkat Tuhan untuk bisa menjadi saksi yang benar. Kami ingin menaikkan syafaat kami ya Tuhan, untuk kondisi dunia ini. Tuhan, kami bermohon kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kiranya Engkau berkenan memperbaiki situasi dunia ini menjadi normal kembali. Kiranya Tuhan berkenan mengenyahkan virus yang sangat menakutkan ini. Terlebih di Indonesia ya Kristus. Kami membawa dalam doa pemerintah kami, setiap orang yang terlibat aktif maupun tidak aktif dalam penanganan virus COVID-19 ini. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan terbaik untuk dapat menanggulangi situasi ini, agar kehidupan kami berangsur-angsur menjadi baik. Kami percaya bahwa tangan Tuhan mampu melakukan apapun. Bahwa tangan Tuhan, tangan yang penuh kasih kepada umat-Mu. Kami juga berdoa ya Kristus, biarlah para ilmuwan yang tengah mengadakan penelitian, percobaan terhadap ditemukannya vaksin ataupun obat untuk menangani COVID-19 ini, secepat mungkin mereka dapat menemukan vaksin ataupun obatnya, sehingga berita gembira yang kami tunggu-tunggu akan kami dengar. Kami juga mendoakan ya Kristus, pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan di tengah situasi seperti ini, untuk terus merencanakan pelayanan bagi umat-Mu. Kami mendoakan seluruh masyarakat, terkhusus jemaat POK TNI AL Sunter ini, yang mengalami dampak atas situasi ini, dampak psikologis, dampak kesehatan, dampak pada penghasilan ekonominya, dampak pada kejiwaannya. Kami semua yang berdampak, Tuhan mau kuatkan, Tuhan mau pegang tangan kami, agar kami mampu melewati semua situasi ini dengan baik, dan kami menjadi pemenang bersama Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini
dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, dimanapun mereka dirawat, Tuhan menjaga mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memakai segala sarana, prasarana untuk kesembuhan mereka. Urapilah mereka ya Kristus, urapilah saudara-saudara kami, sehingga kesembuhan nyata atas mereka. Kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, pernikahan maupun pribadi. Tuhan bekerja atas mereka untuk mendewasakan pribadi, mendewasakan pernikahan mereka, sehingga bahagia, sehingga kematangan terjadi atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Poken Yael Sunter, para pendeta dan keluarganya, majelis diaken dan keluarganya, dan setiap jemaat yang turut ambil bagian aktif untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Tuhan bekerja atas mereka, Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka kesehatan terbaik, melimpahkan anugerah bagi mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi jemaat. Kami bermohon, Tuhan berkenan mendengar dan menerima doa permohonan kami ini, yang kami landaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Allah. Karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur dan pemberian sukarela. Inilah ungkapan syukurku.
Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kita masuk pada amanat pengutusan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16, Yesus naik ke surga baka. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.